Kalau kita bicara, saham, ada memang orang-orang yang suka dengan aliran bandarmologi, mereka ngafalin dan melihat dari pola yang di situ, kayaknya kalau habis BK beli, habis itu kok naik. Ada sekuritas apa yang beli, oh ini berarti sekuritas retail, besoknya pasti rontok. Karena kan ada pola-pola seperti itu. Apakah bisa valid di saham-saham tertentu? Mungkin aja, pas kebetulan benar. Sama kayak persis lu bangun tidur, kaki kanan dulu yang melangkah, lampunya hijau semua, tiba-tiba lu dapat proyek, deal gitu. Ya. Dan it's valid. Tapi ada juga yang tidak. Karena bisa aja BK ternyata lu, Ya. atau siapa lu, Tapi apakah itu bisa dibilang sebagai suatu kepastian? Karena mereka bilang ini, oh, nggak ada di dunia ini yang pasti. Even kalau misalnya lu tahu bahwa kalau BK beli itu naik, lu nggak tahu BK beli 100M, Ya. 500M, 1 triliun, 5 triliun, BK bisa beli terus 3 tahun harganya nggak ya naik. benar loh. Betul. Jadi kadang orang nggak salah, tapi mereka melihat plafonnya itu mentok di sini gitu. Ya. Padahal ternyata dunianya tuh nyampe ke lantai 100. Duit, kita bicara orang kaya, apakah 100 miliar kaya, 1 triliun kaya, 10 triliun kaya, batasnya tuh di mana, Tim? Betul. Nah, gimana sih mungkin lu jelasin ke teman-teman yang retail aktivitas untuk menjaga seorang liquidity provider untuk jaga bid offer tuh aktivitasnya kira-kira seperti apa? Oh, gue bukan liquidity provider ya. Tapi paling enggak biasanya itu kan ada algoritma. Kayak kalau lu melihat bahwa ada pergerakan bid offer yang cepetnya bukan main, yang kayaknya manusia nggak bisa ketik, it's probably algoritma gitu. Tapi lu pun kalau lu lagi iseng gitu, mungkin lagi gabut, wah saya udah kaya raya gitu, mau ngapain? Ya lu mau ngebid BCA 100.000, 100.000, 100.000, boleh aja kan? Sebarang lu sendiri lu offerin 100.000, 100.000 lot, boleh aja kan ya. Kayak gitulah kira-kira menyetabilkan market. Oke, gue pengen bahas mungkin fenomena yang mungkin baru keluar kan dulu kan COVID kan berubah tuh zamannya. Habis itu ada sekarang saham Konglo yang lagi hot. Orang banyak yang sebut ini sebagai new asset class kan. Kalau misalnya untuk aset-aset saham Konglo ini. Nah, ini gimana fenomena ini bisa terjadi kalau pendapat lu di pelaku pasar? Ya ini bukan lu yang ngerjain dan bukan kita nggak tahu ya. Of course. Tapi sepengamatan lu ini bagaimana fenomenanya? Pertama kan dimulai dari ada satu saham yang dia tuh naik berkali-kali lipat, terus dari situ menghasilkan orang kaya baru dan influencer baru juga, which is fine. Habis itu kemudian banyak saham-saham yang dikaitkan dengan kepemilikan Konglo, tiba-tiba harganya terbang-terbang semua. Goalnya apa saya nggak tahu gitu. Kalau ditanya di sini jawabannya saya nggak tahu. Tapi kemudian itu menjadi panutan buat para retail. Karena apa? Mereka untung semua. Gak ada yang pahlawan. Makanya apakah bilang ini manipulasi? Mana manipulasinya? Semua orang dikasih cuan kok. Betul. Mau masuk berapa dikasih cuan kok gitu.